Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ini ada status baru ya yang di-share kemarin oleh Teknopi gitu terkait dengan pernyataan Agus yang katanya tidak pernah dijenguk gitu sama Teknopi ya. Jadi fix ya, maunya Agus itu setiap hari dijenguk, dianterin kemana-mana sama Teknopi ya. Makanya saya bilang kemarin Paduka Agus ya. Jadi ini juga ada statement ya dari para pengacaranya Teknopi yang mulai geram juga dengan pernyataan si Agus. Jadi menarik untuk reaksi Smeton ya. Gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Sekarang nih, mana gitu yang janjinya mau monitoring untuk pengobatan Agus? Untuk apa kalau cuma bersurat-surat doang? Untuk apa cuma di media doang? Ya yang Agus butuhkan itu tindakan. Meanwhile, karena kalau dioperasi maka ada kemungkinan Agus ini akan buta total di situ. Gitu ya Gus ya. Benar. Ya. Makanya Gus kemarin tunda terus itu memang maunya Agus karena kan di sebelah kanan ini, kalau sebelah kiri kan memang udah nutup. Kalau di sebelah kanan ini masih ada cahaya. Maksud Agus tuh kan kalau misalnya operasi di sini dulu besar kemungkinan cahaya yang ada ini bakalan hilang kata dokternya, bakalan diangkat karena mata ini bakal dibersihin gitu. Jadi Agus berharap mungkin nanti dengan adanya Agus ke Singapura, insya Allah mudah-mudahan mungkin ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus untuk bisa kembali ngelihat lagi. Maka Agus pertahankan dari kemarin nggak operasi. Aku juga bilang sama Pak Farhad, Singapura dulu mau lihat gimana nanti di sana hasil dari Agus. Jadi mudah-mudahan doain semua masih ada untuk Agus bisa ngelihat lagi lah gitu. Semoga ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus di sana nanti. Jadi jangan lagi dipertanyakan kenapa Agus nggak operasi dari kemarin. Karena itulah alasan Agus karena nggak operasi. Karena Agus masih berharap kepengen masih ngelihat cahaya walaupun Agus nggak bisa lihat dunia lagi. Bisa masuk kan ya buta begitu ke Singapura nanti? Kalau makanya saya belum tahu, belum pernah bawa orang sakit saya. Kan masuk karantina segala kan takutnya ini nggak apa-apa. Ya nanti kita diskusikan lagi apakah mau masukin orang yang lagi buta di Singapura segampang yang kita pikirin. Iya. Maksud aku kalau memang bisa di GC dulu aja beresin. Banyak ya. Kalau mata Agus ini operasi nggak operasi. Ya, juga operasi nggak apa-apa. operasi katanya ya. Nanti itu kan jadi begitu doang, nggak ada kelopak matanya, paling ketutup ya nanti. Sama kayak yang di sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri kan udah nggak bisa lagi. Dioperasi bukan yang mau coba siapa tahu bisa lihat. Nah, tuh tindakan yang mana sekarang yang mau dibutuhkan oleh si Agus gitu ya? Tindakan yang mana Agus ya? Kemarin katanya nggak mau operasi. Yang sebelumnya itu kan mau dianterin sama Teknopi seperti Bang Ical kemarin dianterin juga untuk berobat untuk segala macam ya. Tapi sekali lagi seperti statement kamu juga yang mengatakan bahwa ini kan memang kesalahan dari lisan dan lidahmu gitu ya. Jadi sekarang Teknopi serba salah nih. Mau gimana nih gitu? Mau berobat apa enggak? Nah akhirnya kan kamu nggak mau berobat. Tadi statement disampaikan itu. Tapi sekarang kok berbeda lagi Gus gitu ya. Kalau dibilang sekarang tidak ada tindakan dari Teknopi gitu yang nggak mau operasi dan nggak mau uangnya kemarin kan kamu tuh. Sekarang mau uangnya mau dioperasi. Nah sekarang sih udah ketutup gitu katanya ya. Tapi walaupun kamu bilang udah ketutup, tapi kemarin waktu salaman waktu apa kita nggak paham nih Gus. Kayaknya sih kamu punya indera keenam gitu ya. Dan ini Smeton ya, ini juga salah satu pengacara Teknopi juga ya, geram juga dengan statementnya si Agus gitu ya. Ini dia videonya. Tadi malam Agus Salim melakukan konferensi pers. Ada beberapa tanggapan dan pernyataan yang ingin saya sampaikan terkait video ini. Karena kan memang tujuan kita hanya ingin menetapkan kehakannya Agus, masalah hak untuk Agus, karena sampai hari ini Agus belum dapat diobati dari uang donasi tersebut yang katanya judul dari uang donasi tersebut adalah untuk Agus berobat. Tapi sampai detik ini seperak peser pun Agus kan belum mendapatkan uang donasi tersebut untuk berobat kan Agus. Saya dan tim penasihat hukum Prati Novianti
dengan ini menyatakan bahwa dana yang ada pada rekening yayasan tidak akan dikeluarkan sepersen pun untuk pengobatan Agus Salim sampai adanya putusan mediasi damai dari pengadilan negeri atau putusan berkekuatan hukum tetap. Karena pada saat ini kuasa donatur sedang mengajukan langkah hukum ya, yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga kita harus menghormati langkah hukum yang sedang diambil oleh kuasa donatur. Sekali lagi saya tekankan bahwa uang ini bukan uang Agus, uang ini adalah uang daripada donatur. Itu yang pertama. Yang kedua terkait video ini. Bukan. Tapi kenapa permasalahannya sekarang menjadi rumit ketika Agus membutuhkan uang itu aja gitu sih. Harapan Agus ya obatin gitu. Sampai sekarang nih mana gitu yang janjinya memonitoring untuk pengobatan Agus. Untuk apa kalau cuma bersurat-surat doang? Untuk apa cuma di media doang? Yang Agus butuhkan itu tindakan. Depositkan kan bisa kalau misalnya kan karena banyak cara gitu untuk melakukan hal seperti itu gitu. Banyak cara. Misalnya bisa depositkan di rumah sakit, Gus, udah saya depositkan ini, kamu berobat ya. Ini bersurat. Apa dengan surat-surat itu kamu yang nggak mau berobat? Aduh. Itu aja. Ya aku sangat menyayangkan gitu. Itu yang sangat mulutnya yang memang lemes ya. Rasakan itu sangat sebuah penyesalan lah begitu. Kenapa saat sini menggiring seperti ini, netizen menggiring seperti ini, donatur. Aduh, kadang-kadang lelah juga dengan kehidupan seperti ini. Lelah. Kasihan Gus. Kenapa harus menggiring? Kasihan Gus. Untuk menggiring donatur benci sama Agus gitu. Itu aja sih gitu. Kenapa harus terjadi penggiringan itu? Saking kan donatur nyerang ke Agus, jelek-jelekin Agus. Padahal uangnya nggak ada Agus pakai. Uangnya itu sudah ada di yayasan semua. Memang Agus nggak punya modal. Agus kan nggak ketidaktahuan. Emang Gus. Kalau Agus tahu kan nggak mungkin Agus melakukan hal seperti itu. Dari video ini Agus Salim mempertanyakan itikat dari yayasan, mana uang donasi yang mau dipakai untuk pengobatan Agus. Kemudian dia mengharapkan uang tersebut didepositkan ke rumah sakit agar supaya dia bisa berobat. Sebenarnya yang dia katakan ini adalah langkah-langkah yang tadinya diambil oleh pihak yayasan ya. Yayasan pada saat itu mengharapkan Agus Salim mau tetap berobat. Walaupun dia telah melaporkan Teh Novi atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan pengancaman pada saat itu. Tapi pihak yayasan waktu itu melayangkan surat kedua ya, mengharapkan agar Agus Salim ini tetap melanjutkan pengobatan. Proses hukum yang ia layangkan untuk Teh Novi secara pribadi ya silahkan, tapi yayasan tetap beritikat baik, mau agar supaya Agus Salim tetap melanjutkan pengobatan. Bahkan sudah dijadwalkan tapi tidak hadir dan tidak ada itikat yang baik pada saat itu ya. Sehingga saat ini kuasa donatur telah hadir, jadi tidak bisa lagi dikesampingkan kuasa donatur ini ya. Jadi saya mau katakan bahwa saat ini sudah bukan lagi tentang pihak yayasan Teh Novi dengan Agus Salim, melainkan ada pihak donatur. Jadi yayasan tidak lagi dapat mengambil sebuah keputusan secara dengar tuh Gus. Saat ini gugatan telah masuk, kita tunggu, kita hormati proses hukum yang sedang berjalan sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Terima kasih. Gimana Gus? Buat apa? Uang. Itu udah nggak ada lagi bagi saya, tapi harga diri keluarga saya adalah nomor 1 bagi saya. Nah tuh ya, pertama kamu nggak mau uang kan kemarin, terus ada statement nggak mau berobat. Nah sekarang kok bilang tidak ada etikat baik dari Teh Novi. Jadi wajar, bukan Teh Novi sebenarnya yang menggiring ya, tapi statement sendiri yang menggiring semua itu gitu. Yang di sana kamu ngomong apa, di sini kamu ngomong apa begitu ya. Itu sudah tadi di-share. Pertama nggak mau berobat, kedua nggak mau uangnya, tiba-tiba sekarang bilang Teh Novi tidak ada etikat baik, mau dibawa ke Singapura kemarin tidak mau gitu karena yang membawa itu tidak tahu prosedurnya kayak gimana. Nah sekarang kok disalahkan Teh Novi? Kamu yang membuat ini seperti ini Gus, sehingga netizen pun bukan Teh Novi yang menggiring netizen, tapi memang kamu yang menggiring kamu sendiri untuk beranggapan kamu itu dan netizen memang kamu nggak baik gitu Gus. Kasihan Gus ya. Kita lanjutin sebentar. Buat mereka sampai hari ini mereka mau berdamai tapi uangnya harus ke Agus.
pertanyaannya uang mau kayak Agus atau mau berdamai dengan melibatkan pihak lain gitu, supaya terang jelas tuh. Tapi saya rasa bahwa karena sudah berperkara di pengadilan, biarlah itu nanti berdamai di pengadilan gitu. Kalau selama perkara perdatanya belum ditarik ya, gugatannya belum ditarik, kita dari tim Novi setuju dan sepakat ya, dalam grup internal kita sudah sepakat berdamai hanya di pengadilan atau tunggu putusan pengadilan. Itu aja. Jadi intinya abang merasa bahwa Agus ini sekarang tampil lagi di media untuk mengungkapkan penipuan lah, apalah penggelapan. Oh ini kan duit, jadi pun nggak ada buat saat ini dia menerima duit donatur dia bang, kalau belum ada keputusan pengadilan. Jadi gini, Agus ini si pemberi kuasa yang berbeda dengan seluruh pemberi kuasa seluruh Indonesia. Agus telah memberikan kuasa ya, kalau kita lihat kepada kantor EJ. Setelah itu kantor EJ lewat Alfilim katakan bahwa Farhad Abbas dan timnya harus fokus kepada 369 laporan polisi itu. Lain kan tidak. Kenapa hari ini jumpa pers di tanggal 25 kemarin lalu terus menyampaikan pikiran-pikiran dan mencampur aduk dengan yang lainnya? Ya kalau perjelaslah, kalau memang itu ya udah maunya apa gitu. Tapi kalau kami karena sudah perkara udah jalan di pengadilan, maka kita tunggu aja putusan gitu. Kita tunggu aja berdamai di pengadilan. Atau boleh berdamai di luar pengadilan, nanti donaturnya pergi cabut kuasa. Kalau tidak, kita tetap pada prinsipnya Rp1.000 pun tidak boleh dikeluarkan dalam kasus ini ya, sampai jelas kedudukan hukumnya. Itu aja. Karena kalau jujur teman-teman, saya itu bukannya nggak ngapa-ngapain, saya pun sudah beberapa kali kan menawarkan opsi-opsi supaya bisa pihak-pihak ini kondusif gitu kan. Sampai yang terakhir kan saya juga sampaikan ke Pak Farhad langsung terkait mau memberikan 1 unit apartemen kepada saudara Agus, tapi kan tawaran-tawaran saya nggak pernah digubris, nggak pernah diterima, ya kan? Ya kita juga ada capeknya, ada titik. Oke, tambahan dari saya, yang diduga terlibat melakukan tindak pidana penipuan penggelapan tidak hanya Prativi Novianti, tapi ada beberapa pihak yang di sini, yaitu salah satunya adalah Gary Julian ya, dan juga tim-tim dari Novi Prativi Novianti. Agus telah dibujuk rayu. Dibujuk rayu. Di sini Agus merupakan korban penyiraman air keras ya. Nah, ada beberapa pihak yang telah melakukan pembohongan atau tipu muslihat kepada Agus. Salah satunya adalah Gary Julian dan Prativi Novianti. Jadi yang kita laporin tidak hanya Prativi Novianti, tapi juga ada Gary Julian yang dia mengaku-ngaku sebagai oknum pengacara, padahal dia tidak sama sekali pengacara. Dia adalah masih statusnya adalah mahasiswa. Nah itu Gus ya, kemarin walaupun kamu sudah laporkan Teh Nopi, tapi Teh Nopi masih itu ya mau ngobatin kamu ya. Tapi apa yang terjadi, kamu tidak mau juga gitu kan, tidak mau uangnya, harga diri keluarga, terus ngepes. Sekarang berpihak ke Farhad Abbas, laporkan lagi masih mau diobatin, sampai akhirnya kamu ke Alvin gitu ya, dan sekarang kamu lebih memperkeruh lagi suasana ya. Jadi jujur aja sih Gus ya, ndak usah menyalahkan orang begitu, tinggal tedupuin saja Teh Nopi, saya mau uangnya kan begitu. Ayo saya mau uang saya gitu kan, yang sebenarnya sekarang kan uang itu sudah dikuasa hukumkan tuh, sekarang masih milik donatur. Karena ini proses hukum sudah berjalan, laporan demi laporan ini, jadi itu kan jalan yang kamu mau kan. Nah kalau memang sudah ke hukum, ya penyelesaiannya juga harus ke hukum, begitu Gus ya. Jadi pahamilah ya, kondisimu sekarang itu bukan karena Teh Nopi. Kan kamu sudah sampaikan tuh ya dengan jujurnya gitu. Itu kan semua berawal dari lisan lidahmu saja. Kenapa kamu disiram ya? Karena lisanmu. Sekarang kenapa jadi begini? Karena lisanmu juga gitu ya, yang terlalu sombong, yang terlalu angkuh. Jadi sekarang nikmati saja. Tidak ada yang tidak bisa kamu paksakan orang seperti waktu kamu jadi manajer, jadi apa tuh di restoran. Tidak bisa Gus. Sekarang tidak bisa kamu paksakan karena ini sekarang sudah melalui prosedur hukum. Jadi sabar saja ya, Anda harus sabar, gimana pun hasilnya nanti ya kita tunggu saja di persidangan. Jadi gitu Gus ya, tetap jaga persatuan Gus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.